Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pengurus Masjid At-Taqwa yang saya cintai ini, kalau tidak salah Pak Setiawan. Oh, masih belum berubah. Tak pikir berubah bernama Korea ya. Pak Setiawan yang terima kasih menyempatkan waktu untuk hadir. Ketua Kim Ketua Kim Pak UKMI, ingatnya KAM. Ketua KMI Pak Zubairi, teman-teman semua, saudara-saudara saya yang ada di Korea yang saya hormati, alhamdulillah. Di tengah kesibukan ngurus dunia, masih tidak lupa untuk ngurus hak kita yang akan kembali kepada Allah. Dilatan sanasi baka, jangan kau lupakan bagianmu yang di dunia dan di akhirat lah. Ini mungkin bagian dari kita untuk nyari bekal menuju Allah. Makanya dengan membangun tempat yang namanya masjid, ini adalah jalan terbaik, karena masjid merupakan jalan yang bahkan Rasulullah pun membangun pertama kali ketika pindah ke Madinah. Untuk apa? Untuk mengakui bahwa kita ini makhluk Allah yang akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Intinya di situ. Makanya tadi pagi sempat saya jelaskan, masjid itu tidak bisa ngadep ke selain ke Ka'bah, tidak bisa. Sampai nggak bisa sangat menghargai Washington terus masjidnya ngadep ke Washington, itu nggak bisa. Kita orang Indonesia terus tiba-tiba bikin masjid ngadep dulu ke Indonesia pakai pemancar sana terus baru ngadep ke, nggak bisa. Dimanapun masjid atau sujud kita itu menghadap ke kiblat. Nah, kiblat itu ada di mana? Ya adanya di sana itu, di Ka'bah itu. Kenapa ya? Agar kita ini tidak lupa bahwa kita ini dulunya ya dari sana. Semua sebelum berubah ini, sebelum berubah bentuk, sebelum berubah tempat, semua itu dari sana. Itu tanda yang diberikan Allah untuk manusia agar manusia punya guidance. Kalau orang modern menyebutnya guidance. Guidance itu apa kalau bahasa Koreanya? Guidance itu guide, pemandu, jitu. Agar kita punya panduan. Panduan apa? Panduan kembali kepada Allah. Itu sebuah tempat yang berisi rahasia, maha rahasia, yang bagi orang generasi sekarang itu sesuatu yang sudah sangat susah untuk dipahami. Untung Allah itu meninggalkan jejak-jejak dari para pendahulu. Saya nggak bayangin kalau manusia itu tiba-tiba oleh Allah nggak dikasih guidance. Itu bingungnya pasti sudah luar biasa. Loh, soalnya akhirat ke dunia itu
Tidak bisa dibayangkan kayak satu langit itu, tidak bisa. Itu 7 lapis langit. Yang kita nggak tahu lah, itu berapa galaksi itu. Kita ke Jupiter apa? Bintang apa? Jupiter itu 300 berapa? Dalam hitungan matematika 300.000 tahun cahaya. Wah, itu panjang, udah nggak bisa dihitung itu kita nggak tahu itu nanti kemana. Makanya Isra Mi'raj itu berdebat orang, apakah ruhani atau jasmani, karena nggak kebayang. Nah, Nabi Adam dulu itu di sana itu, kakek buyut kita itu bukan di sini, di sana, di kampung yang namanya kampung akhirat itu, yang disebut walal akhiratu khairul laka minal lagi nggak kebayang lah. Sayap-sayap malaikat itu aja enggak. Untuk menempuh itu butuh. Nah, makanya kemudian ketika Nabi Adam itu turun dengan jauh yang kayak gitu, ada jejak-jejak yang ditinggalkan, yang dibangun dan diabadikan oleh Allah. Salah satunya yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarak. Yang disebut Ka'bah itu. Itu jejak. Nah, Nabi Adam sih nggak perlu diajari kamu dari akhirat Dam, itu nggak perlu. Kayak misalnya Mas Tiawan ini masih cerita tentang Jawa, jago. Itu berhubung sekarang menikah dengan orang sini, ini masih inget itu, tapi anaknya itu nanti sudah nggak tahu cerita tentang Jawa. Tanya tentang gethuk itu udah nggak tahu, nggak tahu. Apalagi nanti cucunya, jadi asli Solo, Solo loh ya. Gudeg ceker itu masih tahu, beliau ini masih ngerti. Anaknya sudah mulai nggak ngerti gudeg ceker. Makanya yang mau dipondokkan ke sana nanti tahu. Tapi belum tentu nanti cucunya, buyutnya ke sini udah nggak ngerti. Orang yang lama di Korea ajang pulang kampung bingung kok gangnya beda. Wah, kalau Nabi Adam, makanya tidak ada sejarah yang menjelaskan Nabi Adam diajari tauhid itu. Ada, udah tahu Nabi Adam itu sekampung kok sama malaikat itu tahu Nabi Adam. Iblis itu sekampung dulunya. Makanya ketika ribut di kampungnya sana dibawa-bawa ke sini sampai ribut sampai sini habis-habisnya. Nah, makanya ketika generasi berikutnya Nabi Adam, Nabi Habil Qabil ini sudah nggak ngerti. Dibilang, Bil, kamu mesti nurut, ini ketentuan Allah. Ah, enggak lah, paling bapak sendiri itu yang tentukan. Karena sudah nggak ketemu Allah. Qabil Habil itu produk sini sudah lahir di dunia, udah lahir di sini, cuma nggak ngerti. Udah deh korban, akhirnya suruh korban. Nah dulu kan kalau korban itu beda dengan sekarang. Kalau dulu korban itu diterima itu hilang, kalau nggak diterima masih utuh gitu. Nah, ngeyel juga karena cinta. Makanya Nabi Adam itu turun ke sini ya hidupnya juga belum banyak dengan orang. Masalahnya masih masalah cinta. Nah itu, ini dikasih tanda. Nah setelah itu kisah ini berjalan. Nabi Adam turun duluan, Siti Hawanya ketinggalan di sana, belum turun. Itu Nabi Adam di dunia itu yang ada cuma rindu sama kekasihnya. Aduh Hawa, kamu di mana? Makanya sering diceritakan Nabi Adam pertama kali turun ke dunia itu karena rindu. Ujiannya rindu, maka yang paling sakit buat anak manusia itu sakit rindu. Wah, ada yang sakitnya melebihi sakit rindu, berat rindu itu. Makanya jangan rindu. Itu berat. Siapa bisa bayangkan 200 tahun dalam kerinduan itu sakitnya kayak apa? Nah kalau di sini 3 tahun 4 tahun rindu itu mudah. Kalau di sini pergi aja ke Seoul. Terus ke jalan-jalan di situ banyak perempuan, walaupun nggak bisa ngapa-ngapain kan paling bisa lihat, oh iya gitu, cengar-cengir kan bisa. Lah itu waktu itu nggak ada siapa-siapa.
Yang ada makhluk dari akhirat itu cuman Nabi Adam itu, selebihnya makhluk sini, kucing, wedus itu. Nah, maka kemudian kerinduan Nabi Adam ini dijawab oleh Allah, dipertemukan dengan Siti Hawa, dipertemukan Hawa. Oh, Mas Adam, itu jawaban. Loh, di mana kok? Dicari itu, naiklah ke atas sebuah bukit. Nah, Siti Hawa di atas, Bang Adam, aku rindu. Iya, aku juga rindu. Lari Nabi Adam, Siti Hawa juga lari turun. Nabi Adam, ini Hawa, kamu jangan ikut turun, biar aku yang ngejar kamu. Kenapa Bang Adam? Udah, kamu di situ aja. Karena kalau kamu turun nanti dicontoh anak cucu kita besok, ada perempuan yang ngejar laki-laki gitu. Udah, kamu di situ aja, naik. Kalau ada lagunya, mungkin lagunya kayak Tomingsa itu. Naik, berpelukan lah. Nah, peristiwa itu oleh Allah dikasih tanda, namanya Jabal Roh. Jabal Rahmah itu tugu batu itu. Nah, setelah itu beranak pinak. Nah, mulailah dari situ beranak pinak. Nah, anak berikutnya diasuh sama Nabi Idris. Generasi berikutnya agar tahu akhirat itu tadi diasuh sama Nabi Nuh. Ngeyel sudah mulai, dawab, nggak ada itu Tuhan. Apa itu? Katakan apa banjir apa? Terang benderang kok banjir. Udah mulai ngeyel terus. Nabi Nuh, Nabi Idris, diasuh Nabi Soleh. Nabi Soleh nggak menjelaskan, kamu besok itu kembali ke akhirat dibunuh, tanya. Oh, kemudian Soleh, Nabi Ibrahim, wah udah mulai top itu zaman Nabi Ibrahim. Namrud sudah mengaku Tuhan, karena dia udah nggak ngerti sejarah manusia. Udah aku Tuhan, udah waplek gitu. Nah, itu sudah mulai kehilangan kaiden tadi itu. Orang udah mulai nggak tahu juntrungnya. Maka kemudian Nabi Ibrahim berjalan membawa anaknya mencari jejak itu, bawa anaknya namanya Ismail kecil sama istrinya namanya Hajar. Nah, itu dicari. Nah, ternyata ketemu. Jejak-jejak itu ditemukan lagi. Ka'bah yang runtuh dibangun ulang, ditata. Terus berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, udah deh aku temukan. Aku titipkan keturunanku ini di tempat yang gersang yang nggak ada apa-apa ini, ghairi dzi zar'in, tapi 'inda baitikal muharram, tapi di tempat baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata, ya Allah, aku minta kasih anak-anak cucuku ini kuat untuk menjalankan sholat. Waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, dan berikan orang itu senang sama ini, turunan-turunanku ini, tempat ini dan turunanku ini. Warzuqhum minats tsamarat, dan berikanlah buah-buahan. Ini kan permintaan aneh. Pohon aja nggak ada, minta buah. Nah, itu makanya kalau minta contoh Nabi Ibrahim, sekalian aja yang berat minta. Jangan minta aku bayar listrik itu, nggak keren. Jadi nggak udah tahu ghairi dzi zar'in, mintanya samarat. Bukan minta syajarat, bukan minta buah, tapi bukan minta pohon, tapi minta buah. Dan itu dijawab akhirnya. Nah, itulah. Bangun ulang, semua ditata kembali. Nah, manusia berikutnya biar nggak lupa, maka bekas kaki Nabi Ibrahim diabadikan juga oleh Allah, disebut makom Ibrahim. Tempat Nabi Ismail yang lari-lari itu diabadikan, namanya Hijir Ismail. Tempat larinya Siti Hajar diabadikan, namanya Sofa Marwah. Lempar setannya Jamarat Ula, Wuswa, Aqobah. Bahkan penyembelihannya pun diabadikan sampai akhir. Nah, jadi ini caranya Allah agar manusia belakang ini tidak kehilangan sejarahnya, tidak kehilangan guidance-nya. Nah, itulah makanya kemudian dari generasi berikutnya lahir generasi-generasi yang membangun peradaban dunia. Dari Nabi Ibrahim lahir Nabi Ishak. Ishak punya anak Yakub atau Israel. Nah, Israel ini punya anak 12 dikenal dengan nama Bani Israel.
Israel. Dari Bani Israel lahir Nabi Musa, punya Taurat, punya agama namanya Yahudi, dan Yahudi sekarang masih ada. Sampai nggak usah berdebat Yahudi beneran apa Yahudi palsu, yang jelas ada. Dan pusatnya ada di Israel sana. Dan mereka mengatur seluruh sistem-sistem tertentu di dunia, membangun peradabannya. Bahkan teknologi-teknologi mutakhir sana yang menguasai. Yang lain sementara duplikasi aja. Kemudian dari generasi Bani Israel lahir Nabi besar lagi, namanya Daud atau David. Orang Eropa menyebutnya David. Punya kitab Zabur. Dan itu ahli logam dunia. Dan orang Yahudi megang kitabnya. Makanya dia punya bintang, disebut bintang David yang segini itu. Maka jangan salah kalau orang Yahudi, orang Israel ahli logam dunia. Seluruh yang berbahan logam asalnya dari sana semua. Samsung mau apa, dulunya di sana semua, pesawat dari sana. Nah, yang bisa ngimbangi sebenarnya orang Jawa. Yang bisa ngimbangi itu. Iya. Karena orang Jawa ini ahli logam sebenarnya. Keris, itu logam terkuat. Meleleh di suhu 15.000 derajat. Yang tengah itu yang logam bintangnya. Jerman sekarang sanggup melebur hanya saat di suhu 7.000. Nah, yang 1.500 dulu itu apa? Nggak ada yang tahu juga sekarang sejarahnya bagaimana. Ketika saya ditanya suhu 15.000 itu dari mana dulu meleburnya, ya saya iseng aja, tapi ya pasti nggak bener juga ini bang, ini ngawur. Ya karena orang Jawa dulu bisa berteman sama jin. Logamnya suruh bawa jin masuk neraka, naik lagi di tempat. Ini jawaban ngaco. Ini juga udah. Ini saking kepala saya juga nggak bisa jawab. Ini jangan dianggap dalil kebenaran. Nanti viral susah saya. Itu loh. Jadi ini jawaban ngarang sebenarnya. Jadi bukan karena memang itu. Itu apa? Indonesia punya orang Jogja, orang Solo pasti tahu. Jadi sekarang ini tenaga paling alternatif yang paling diandalkan kan nuklir, energi. Tapi reaktornya kan masalah. Begitu reaktornya bocor, itu siapa yang bisa bertanggung jawab kalau reaktor nuklir kok bocor? Itu harus ditanam di dalam tanah dengan ketebalan berapa puluh meter itu, cor. Tapi orang Jawa punya nuklir aktif tanpa reaktor. Namanya Tombak Baru Kelinding. Itu aja di ujung tombak itu kerisnya. Makanya tombaknya ini harus berdiri. Karena kalau turun gitu, yang depan kena radiasi mati semua. Tapi kita juga sudah nggak ngerti itu dulu bikinnya bagaimana. Persis kayak orang Eropa bingung lihat onde-onde. Nempelkan bijen itu gimana? Ini kita berbicara tentang peradaban, ya, gitu. Nah, kita bicarakan ini di masjid, makanya. Nah, terus kemudian ada nabi besar lagi, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini dalam sejarah besarnya, ini bisa berbicara dengan jin, bisa bicara dengan binatang. Lah, bangun kota besar namanya Baitul Maqdis itu. Sana Baitul Muqaddas itu. Kemudian dari Nabi inilah, dari Nabi Bani Israel lahir Nabi Isa. Nabi Isa punya kitab namanya kitab Injil. Melahirkan peradaban besar namanya peradaban Nasrani. Kita nggak usah lagi berdebat tentang ini Nasrani asli apa enggak. Yang jelas mereka punya pusat kota sekarang namanya Vatikan. Roma, pemimpinnya namanya Paus. Dan berkembang di seluruh dunia. Tadi saya lihat juga ada gereja di Seoul, ada masjidnya masih kotak segini, gerejanya gede tuh di sana. Duh, ini kan fakta. Fakta itu empiris. Gitu. Nah, makanya kembali ke orang Jawa. Orang Jawa itu punya diteliti sama orang. Orang Arab alat musiknya kan terbang. Terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa gitar terbuat dari kayu dan tali. Tapi orang Jawa itu alat musiknya gamelan. Terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam.
Tapi kan terus orangnya ribut, kerisnya dimusyrikan, gamelannya dibid'ahkan, akhirnya kita kehilangan ilmu dasar, ilmu logam dan ilmu pertambangan. Ini yang. Jadi sebenarnya peradaban itu terkait satu dengan yang lainnya. Nah, akhirnya kemudian mereka ini punya simbol besar di garis ini namanya Filistin, Baitul Maqdis, di sana. Nah, yang dari generasi Nabi Ismail lahir keturunan besar namanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, punya Islam. Nah, salah satu simbolnya ya kita ini di at-taqwa ini adalah pengikut Rasulullah. Yang sederhana saja, yang sana permanen, sini ngontrak. Ini kan juga mesti dipikirin. Loh lah ya. Loh, kan gitu. Nah, ini kan fakta. Loh, makanya kalau kemudian generasi belakang ini ribut di Filistin, generasi belakang ini ribut antara Islam, antara Yahudi, Nasrani, ribut kok di Filistin, itu kan bukan sesuatu yang aneh. Karena itu tinggalan nenek moyang Yahudi, Nasrani, dan Islam. Jadi yang namanya rebutan sawah itu pasti saudara. Makanya keributannya tidak di Seoul, keributannya juga tidak di Makkah, keributannya juga tidak di Indonesia, keributannya ya di Filistin itu. Karena di situ memang nenek moyang tiga agama besar itu. Lah siapa yang menang? Nah, yang pinter gitu aja yang menang. Hari ini yang menang di sana, ini lagi Israel. Yang lain kalah. Nah, yang dari jauh jadi supporter. Kan gitu. Nah, sekarang supporternya lagi istirahat untuk urusan Filistin. Karena lagi jadi supporter Uighur. Ya sudah. Ya, supporter. Gitu. Jadi makanya kalau di sana ribut Yahudi, Nasrani, Islam, ya gak ada masalah. Wah, itu rebutan nenek moyang. Nanti kalau yang menang, yang pinter yang menang. Nanti kalau kaum muslimin di sana sudah lebih pinter lagi, pasti kalah itu Yahudi. Nah, sekarang umat Islamnya masih kalah. Yahudinya sudah berpikir bintang dan rembulan. Nah, kitanya mundur, bakas lagi celana cingkrang. Ya pasti kalah dalam pertarungan itu. Sana sudah berbicara nuklir, kini sini kembali berkuda dan memanah. Sana sudah berbicara tentang obligasi, tentang perbankan, sininya mundur, Bank Haram itu ya sudah. Oh, ini kan pertarungan besar yang jawabannya adalah jawaban terus ke depan, bukan mundur. Nah, ini kan saya lihat memang karena ini era medsos. Oh, ini kan tebaran cerita tentang macam-macam lah. Nah, maka kasihan orang-orang yang tidak punya guidance. Sebenarnya karena kita ini punya semangat yang luar biasa untuk izul Islam wal muslimin, tapi karena kita kadang referensinya terbatas, wah akhirnya terus masuk ke jebakan-jebakan yang kadang ini orang kita ribut. Nah, ini garis-garis besar ya. Nah, umat Rasulullah ini adalah umat akhir. Sebenarnya kalau mau saya ceritakan ada satu lagi, tapi ini butuh ilmu, butuh penelitian yang sangat kuat, dan ini hanya bisa dilakukan oleh intelektual ini yang punya konsentrasi terhadap arkeologi pengetahuan. Ini butuh ini orang-orang meneliti apa? Meneliti tentang satu generasi besar yang disebut generasi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini ada dikenal di dalam Islam, punya istri namanya Sarah. Orang Yahudi Nasrani mengenal Abraham, istrinya Sarah. Nah, kan ada agama besar namanya Hindu. Hindu ini pusatnya di India, yang mengatakan bahwa dulu Nabi Adam juga turunnya di India. Bagi orang Sri Lanka juga mengatakan Nabi Adam turunnya di Sri Lanka. Maka orang Sri Lanka punya jejak kaki Nabi Adam. Walaupun orang Hindu mengatakan itu jejak Siwa, orang Buddha mengatakan itu tapak Buddha. Tapi perdebatan. Kenapa? Karena mereka juga mengakui tentang adanya tugu batu, mereka menyebut Linggayoni. Mereka punya air suci. Di Islam punya Zam-Zam, di sana punya Gangga Yamuna. Nah, mereka punya itu sosok yang sebutannya mirip Ibrahim, namanya Brahma.
Tapi ini butuh ilmu loh ya, jangan dipotong-potong kalau saya ngomong. Kalau dipotong jadi masalah, karena ini sesuatu yang panjang. Ngono viral lagi nanti. Jangan dipotong-potong. Saya itu kalau ngaji pasti panjang. Aman Gus, di sini nggak ada bisa motong. Ya bukannya gitu. Namanya enggak. Ini ada Ibrahim, istrinya Sarah. Ada Abraham, istrinya Sarah. Nah, di itu ada Brahma, istrinya Saraswati. Mirip. Loh, Dewi Saraswati itu istrinya Dewa Brahma. Nah, tapi ini butuh orang yang punya kealiman tertentu untuk melakukan penelitian ini. Ini dulu bersamanya di mana, titik pisahnya di mana. Ini kan butuh. Karena apa? Umat Rasulullah ini umat akhir, ketemu semua. Kalau kemudian umat Rasulullah tidak bisa berselaras dengan kehidupan di akhir zaman, wah ini jadi musuh bersama, kebuki wong. Kan gitu. Sekarang aja di Indonesia ribut banget tentang selamat Natal, ributnya Masya Allah. Makanya kemarin ketika datang ke Indonesia, Habib Ali Al-Jufri mengatakan, ya nggak mau ya nggak apa-apa, tapi saya akan tetap mengucapkan selamat Natal. Habib Ali Al-Jufri. Nah, ini kan cara pandang. Nah, kadang yang di atas ini nggak ribut, yang di bawah ini supporter ini memang paling ribut kadang itu. Memang supporter itu harus selalu ribut, karena kalau supporter nggak ribut pertandingan nggak seru soalnya. Ya. Yang di atas biasa, Grand Sheikh Al-Azhar datang kalau Natal, selamat Natal. Orang Indonesia, selamat Natal banyak. Ada yang ini masalah akidah, kamu akan menjadi kafir. Ya, ini dunia baru. Dan sekarang ini sekali mengatakan itu bisa disebar langsung karena bisa share it. Nah, kasihan juga sebenarnya, kita ini juga susah juga hari ini. Ribut tentang selamat Natal, tapi pakai dindingnya Facebook. Artinya yang beruntung ya tetap Mark Zuckerberg. Pakai WhatsApp. Jadi kita ini apapun difasilitasi oleh orang lain. Ya Yahudi lagi yang punya. Ya memang kita juga butuh. Kalau nggak ada WhatsApp, kita komunikasi mahal. Ini kan dunia baru loh, makanya kaum muslimin udah disiapkan oleh Allah untuk menapak guidance masa lalu agar tidak ribut. Makanya tahu kok Ka'bah, nengok Nabi Ibrahim kalau haji itu ini. Akhirnya kemudian kita tahu ini sejarah Ibrahim. Kalau ribut bagaimana? Udah kiblatnya dipisah minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Nanti ketemu gimana? Ya sudah deh, kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, saling doakan aja deh. Nah, karena kita ini berdoa terus, maka nanti akhir zaman yang bukan Islam masuk Islam. Masuk Islam semua nanti itu. Cuman kalau sudah masuk Islam semua, terus kiamat itu yang serem. itu aja kalau udah mumput kiamat itu. Nah ini makanya sekarang punya caranya masing-masing. Nah, kaum muslimin yang di Filistin punya gayanya, kaum muslimin yang di Mesir punya gayanya. Sebenarnya Islam sudah dipersiapkan betul, bahkan sudah dipesan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk saling berkenalan. Dan itu ketemunya di masa kita ini. Pertemuan antar bangsa itu di era kita ini. Sampean bisa ketemu langsung dengan Korea, yang di rumah ketemu langsung dengan K-pop, yang tidak suka K-pop ketemu dengan Tomingse. Loh kan iya toh? Dan itu cukup dengan handphone. Loh, ini dunia baru. Sampean kirim uang apa sekarang pakai amplop gitu terus nanti kasihkan ke orang tua? Kan udah nggak gitu. Artinya itu kita semua difasilitasi oleh sistem perbankan. Perbankan pertama dikenalkan oleh sebuah keluarga besar, namanya keluarga Rothschild sama Rockefeller, yang duitnya akhirnya dijadikan jaminan untuk mendirikan Bank Devisa New York, yang akhirnya dia mengontrol Wall Street, dan seluruh sistem keuangan dunia dikontrol dari Wall Street di Amerika. Kamu suka tidak suka hari ini belanja pakai uang keluaran bank, bukan keluaran KUD.
Sekarang uang begitu, uang nggak kelihatan, sekarang uangnya pakai uang digital. Kita terima gaji tidak lagi uang, tapi langsung transfer antar rekening, dan kita nggak tahu duitnya ada apa enggak. Yang jelas angkanya ada. Duitnya mana? Loh, ini dunia baru, this real new world itu ini. Ini dunia baru, dunia yang dipersiapkan untuk kaum muslimin berada di situ. Segagah apapun kita pergi haji kalau di Indonesia, bayarnya ke bank. Iya, pakai bank, nggak ada pilot mau nerima 40 juta ini uang saya, nggak bisa. Kita baca Quran pun karena jasa bank, karena seluruh percetakan uang utang bank dulu sebelum dibeli oleh negara, baru uang negara nanti dijadikan apa? Dikembalikan ke bank. Ini kan dunia baru, dunia kita. Makanya kalau mundur jangan kejauhan terus bank riba gitu, ya beratnya luar biasa. Akhirnya orang takut bang riba. Itu padahal riba itu hanya masalah ada sisi kecil. Kalau nggak suka bunga bank ya nggak apa-apa, tapi kamu butuh bank. Kalau saya mengibaratkan, kalau kamu punya istri cerewet, ya udah jangan dipakai mulutnya cerewet. Tapi pipinya kan nggak apa-apa. Itu guyonan santri biasanya ya. Jadi kita ini Islam kadang sekarang ini nggak riang gembira, ini apa yang susah. Wah metede wong, orang apa-apa dikit-dikit berat ini masalahnya. Nah itu, nggak bisa. Perempuan-perempuan kita yang di Korea itu, yang muslim, yang nggak muslim, ini apa bedaknya sama. Kalau yang pakai bedak Korea, yang buat dari tumbuh-tumbuhan Korea. Nah, saya semalam juga kaget, mau makan pir. Ya jangan makan pir katanya. Kenapa? Itu pupuknya pakai tai babi katanya pir ya. Ah enggak lah, biar aja. Kam itu enak. Ini kan kam. Ya, pir juga. Ini dunia baru. Nggak bisa. Orang Islam pergi haji pakai pesawat. Pesawatnya orang Yahudi. Ini sampai ngerekam saya ngaji pakai Samsung. Iya kan, Samsung. Yang buat Samsung orang Korea. Yang sampai nggak bisa lagi terus tiba-tiba, wah aku nggak mau pakai itu. Buatan orang kafir, udah bisa. Nggak bisa. Itu yang baru datang itu tutup kepalanya naik. Naik itu bukan produknya orang Islam. Ya sudah. Jam tangan yang menandai waktu bukan buatan kaum muslimin. Gitu. Nah dan semuanya juga sudah nggak begitu sekarang. Baju yang kita pakai kainnya diproduksi oleh Cina. Bahkan kita paling orisinil sekalipun karena minum air kelapa, untuk mecah kelapa pakai golok. Golok itu terbuat dari pir mobil. Pirnya buatan Jepang. Kalau dari pir Katana, nah kalau pir Hyundai baru dari Korea. Loh, ini udah bisa. Ini dunia baru. Umat Rasulullah di generasi yang seperti ini udah nggak bisa. Satu hal yang paling murni sekarang tinggal satu. Kalau ada hujan mangapo, udah itu asli itu sudah. Gitu. Itu murni, jangan pakai ciduk buatan Cina, jangan. Gitu. Dan ini kehidupan baru, ya Allah. Ini kan teh, saya disuguh teh seger ini. Ini apa ini? Teh kuning, pulp tea, ya toh? Terus ada jeruknya. Nah ini jeruk kuning, enak ya? Lemon. Oh, ini. Nah ya ini kehidupan. Nah dalam situasi seperti ini umat Rasul harus cerdas, harus benar-benar cerdas, dan jangan sampai kemudian terus mengkotak-kotakkan diri dalam sesuatu yang sangat apa ya, udah nggak masuk akal gitu. Nah ini makanya kesadaran itu dibangun oleh para ulama, dibangun. Makanya kalau kita naik ke atas, Islam itu punya ahli sunnah wal
Jamaah. Nah, ahli sunnahnya itu mandek. Begitu Rasulullah meninggal ya sunnah di situ. Tapi wal jamaahnya ini kan terus berkembang sesuai dengan zaman yang berubah. Makanya konsep ahli sunnah wal jamaah itu dinamis. Dia nggak statis, dia nggak mandek. Ahli sunnah wal jamaah itu nggak mandek. Saya nggak bisa praktek. Cuman saya ngaji dari dulu itu tentang najis mughaladzah. Nggak ketemu saya. Saya belum pernah ketemu terus babi itu belum ketemu saya. Ketemunya baru celeng. Celeng lihat saya lari. Tapi begitu sampean ke Korea ketemu babinya. Oh itu tuh. Oh iya kalau yang bagian bekerja di perusahaan babi terus biar. Ya artinya kan sampean harus ngerti bagaimana cara membersihkan najis. Nah itu berkembang. Makanya bagi orang Indonesia ilmu itu jarang kepake. Saya jarang pakai ilmu itu, nggak pernah ada babinya. Saya santri ngaji, itu khinzir itu ini, nggak kepake, nggak ketemu, kan gitu. Najis, hukumnya najis, apa tai babi untuk mupuk kam. Kamnya ini bagaimana bahaya kan, terus manen, artinya nginjak-nginjak tai babi, nanti kamnya jatuh, baik gitu. Tapi dasar pekerjanya males, nggak dicuci langsung dimasukkan ke dalam tempatnya. Bagaimana hukum orang yang makan ini? Wah, itu di sini bahasul masailnya banyak, gitu. Tiba-tiba. Kayak di sini saya jarang make bagaimana cara berwudu di musim dingin, nggak kepake. Baru kalau di sini kepake ya, situ. Wah kalau gini corot-corot iya. Tadi aja lupa saya habis acara di apa tadi? Iya kan, saya lupa kalau itu musim dingin. Saya kencing. Begitu cebok hilang. Loh, itu kan ini pakai tadi saya kalau lupa bisa lompat sih itu. Saking kaget kayak disetrum. Lewang dingin. Jadi lah dunia ini makanya. Nah, terus sekarang kalau ini saya ini senang sekali ini musim dingin kalau di sini itu. Loh, saya itu kan puasa. Nah, tiap hari. Nah, kalau di sini kayak begini seneng. Kok pendek puasanya? Loh ya, saya rasan-rasan. Kebetulan saya sama Kiai Imam Pituduh itu yang wakil sekjen itu kan sama-sama punya kebiasaan puasa itu. Nah, loh kok perasaan saya itu kan alarmnya kan ada. Perut ini kan gitu di dalam situ itu ada. Jadi antara sahur sampai ke ini belum. Loh, perut saya belum memanggil gitu ada. Kalau sudah waktunya itu kerasa di dalam sini itu ada. Krek gitu. Jadi kayaknya cacingnya itu udah mulai gerak ini jam begini. Di sini belum. Berarti berapa jam puasa di sini tuh? Kurang 11 jam. Kurang 2 merdeka itu kan. Tapi nanti musim panas Gus. Jam 3 subuh, jam 8 malam buka. Masya Allah. Mati. Nah ini loh. Makanya ya Allah, sampean loh kalau di sini ya. Terus bulan puasa itu kalau pas kebetulan musim panas, aduh, jadi saya yang merdeka. Jadi makanya umat Rasulullah ini ya Allah, kadang kalau hari ini tiba-tiba meributkan sesuatu yang sebenarnya remeh-temeh, itu tiba-tiba hal yang sederhana menjadi sesuatu yang serius, seolah itulah paling berat. Apa? Saya kadang yang sedih, kok bisa itu ya. Hanya persoalan kecil, rame gitu. Nah semua ini punya. Jadi umat Rasulullah ini akan terus bergerak menempati bangsa yang berbeda-beda
dengan zaman yang berbeda, terus berubah dan berbeda-beda, terus berubah. Nah itu yang menempati Korea akan ada gaya Korea. Jadi kalau sampai nanti tiba-tiba dikasih ilmu oleh Allah, kita kan ini belum tahu ini. Orang-orang yang punya kecenderungan ngurus masjid ini sekarang ini, kita kan nggak ngerti. Tiba-tiba oleh Allah kasih barokah ilmu, pek gitu. Tiba-tiba menghasilkan sebuah pancaran keulamaan yang punya kemampuan untuk membuka batin orang Korea untuk mengenal Islam. Karena apa? Agama itu hidayah. Agama itu hidayah. Kita ini gayanya aja mau menyebarkan Islam. Ini ya memang harus dilakukan. Wah, menyebarkan Islam, syiar, nyeluk kiai Jawa, ternyata sing ngrungokno Jawa kabeh. Itu tidak apa-apa. Ini kan sebenarnya adalah cara. Itu cara. Nah, sampean juga harus. Kita nggak ngerti tiba-tiba ke orang itu terus dibuka oleh Allah. Jadi sebenarnya bukan karena saking hebatnya kita itu, bukan. Tapi Allah itu kasih sesuatu, ada given, diberi sesuatu yang tiba-tiba orang itu terpancar karena kita. Yang itu bukan karena kita mencarinya, enggak. Tahu-tahu kok, oh iya, bener. Makanya kadang itu sampai jangan heran. Ada orang itu terbuka hatinya, itu karena lihat kiai yang paling terdalil, ada. Wah, hebat itu kiai, saya mau ikut. Ada orang itu yang terbuka itu karena lihat kiai, ya Allah, wah ini loh. Makanya jangan heran ada yang terbuka karena melihat seorang, terbuka hatinya terhadap seorang kiai yang aneh-aneh aja, kadang terbuka. Itu semuanya Allah yang buka, bukan karena kita pasti nggak bisa. Itu urusan hidayah kok. Itu urusan hidayah. Belum tentu, jangan-jangan kita tiba-tiba ada orang dalil ini, loh kok malah gak nyantol gitu. Ya ada, ya apa tuh gue? Ini ya ada, jadi nggak usah gumun, nggak usah emosi. Makanya saya itu nggak usah emosi, udah biar aja deh. Saya ngaji ya siapa adanya begini. Mau dengerin ini syukur, nggak apa-apa. Oh yang buka itu Allah, yang buka hati orang itu. Ada orang dikasih dalil sampai mecer itu, nggak nyantol belas. Ada dengan satu kalimat, ya loh, itu Allah yang ngasih. Nah kita nggak tahu nanti jangan-jangan di antara ini ada yang Allah kasih. Tiba-tiba yang disampaikan itu didengerin orang gitu kan, oleh orang Korea. Karena ada yang tahu. Makanya saya kesini terus, kalau kesini saya selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan yang di sini, yang orang sudah di Korea ini ada yang kau buka ya Allah batinnya, kau buka kalimat-kalimatnya agar apa? Mampu dipahami oleh orang Korea. Kalau saya sih orang Korea nggak paham, saya nggak paham bahasa Korea. Tapi ada lah, makanya di Jawa itu juga sama. Ada kiai itu, pinter dalilnya bawahnya, tapi ya biasa aja. Tapi ada yang ya Allah, muridnya banyak di belakang. Sampai nggak usah Allah itu kiai bodoh, itu nggak usah. Orang dari situ Allah bukanya, bahwa dari situ terbuka nanti anaknya baru pinter, bisa jadi. Ngomongnya gitu aja kok, susah. Tapi mari kita jaga akhlak kita. Karena mereka itu nggak bisa lihat Quran kita. Orang di luar Islam itu nggak akan baca kitab kita, nggak tahu lah kitab kita itu isinya apa. Mereka tahu agama kita itu dari kelakuan kita ini. Sampai jangan bayangkan orang Korea baca Quran, wow, hebat Quran, enggak lah. Yang mereka tahu itu Islam itu seperti apa? Ya kelakuan kita itu. Yang dilihat mereka itu kita, bukan kitab suci kita itu, enggak. Kalau di sini beres semua saya ngaji, sampean kalau suka ya denger, kalau nggak suka pergi, gitu aja, nggak susah. Ya kan? Iya.
Mau bilang oh kiai telek, enggak apa-apa. Loh, itu biasa aja, nggak. Jadi saya juga udah nggak terlalu pusing yang begitu itu, kan gitu. Karena ini apa? Orang beda-beda, kan gitu. Makanya enggak, biasa aja. Saya kadang ngaji dengan orang kampung. Tapi saya juga ngaji di istana, ngaji pada presiden, dikit di MPR. Tapi juga kadang di kampung. Nah kalau lagi di kampung, ya di kampung dengan gaya kampung. Wis sholat? Belum ya. Terus kapan mau sholat? Tahun depan. Apa nggak kebayang terus kira-kira jawabnya piye coba? Terus, ya macam-macam. Coba, dulu itu kan beda. Coba kita jawabnya bagaimana coba? Kamu harus rajin. Ya udah deh, ya sudah, tak doakan semoga sebelum setahun nanti kamu sudah dalam 1 minggu pergi Jumatan. Amin. Dia amin sendiri. Artinya dia juga kepengen, cuman belum bisa terlaksana. Ada. Ya apa? Kemarin iuran di pondok 250.000 itu kan saya nggak punya uang. Saya jual anjing, gimana boleh apa enggak? Itu kan nggak mungkin terjadi di kalangan atas. Nah, bawah. Saya jawabnya ya aneh aja, boleh itu aja. Itu ada yang komplain, lu kok boleh ya? Ya udah terlanjur. Gimana? Kalau belum ya tak kasih uang sama saya. Tapi kalau tadi biarlah nanti anaknya saya yang ngajari, nanti orang tuanya diajari sama anaknya. Lu kan beda-beda. Begini. Nah itu kadang ada yang nyantol. Tapi ada yang memang bangsa Islam pengen dalil. Oh ini dalil. Nanti kalau ada dalil yang lain pindah lagi dia. Biasa gitu. Tuh, banyak. Saya itu punya mengmongan. Kalah sampean kalau dia zikir. 6 hari tak ajak zikir itu kuat. Santri yang lain ampun sudah. Dia itu kuat wiridan 6 hari. Oh, saya juga irong tatonya seluruh tubuh. Saya juga nggak ngerti kenapa dia ngikut saya, juga nggak ngerti. Tahu-tahu kiai ya mau tobat ya wes. Terus gimana? Tapi saya belum sholat dulu ya, yes nggak apa-apa. Tapi kalau wiritan ikut ya ikut. Saya wiritan 6 hari dia ikut. Berhenti sholat ikut. Tapi dia nggak ikut sholat tapi wiritan aja. Kamu kok kuat? Saya, iya kiai, saya kuat. Nah iya kok kamu tahan yang lain? Iya kuat ya. Karena ini nggak bawa apa-apa. Biasanya saya 7 hari bersila kuat bawa kartu. Ini nggak bawa apa-apa. Coba. Ya Allah. 7 hari bakal. Iya. Loh, coba. Loh, ini kemarin. Ini kemarin ini. Saya jam 4 kan harus jam 6 harus penerbangan dari Jogja ke Jakarta terus ke Korea. Loh, jam 2 ada orang datang. Kiai, nggak karuan hidup saya. Saya mau tobat. Ya. Tobat. Gimana tobatnya? Pokoknya saya ikut kiai. Loh, saya itu mau ke Korea. Enggak, saya ikut aja kiai di sini. Ya sudah. Nanti ya. Jadi simbol saya kalau saya diterima tobat itu apa, kiai? Wah, kamu simbol dari Allah apa simbol dari saya? Kalau simbol dari Allah nggak tahu saya. Tapi kalau simbol dari saya tak cukur ya. Tak gundul ya. Tak gundul. Nangis setelah itu. Alhamdulillah kiai, saya sudah merasa bertobat. Kok gampang ya merasa tobat ya? Ada itu videonya lucu, tak gundul. Oh, itu seluruh pekerjaan dilakukan itu. Kemaksiatan nggak ada satupun yang terlewat. Semua yang namanya yang disebut maksiat sudah dijalankan semua. Gitu. Yang belum itu tinggal satu kayaknya yang belum itu. Tapi ngepet belum. Belum. Tapi jangan. Loh, nah yang kayak gitu. Loh, makanya Islam ini yang mikul banyak. Jadi jangan saling menafikan, jangan saling mengolok. Karena Islam ini butuh orang banyak yang mikul. Ada yang taunya beres. Pengajian semuanya datang, terus datang assalamualaikum. Nggak tahu pusingnya panitia. Yang panitia pusing ini. Aduh, iurannya masih kurang.
Iya, makanya ketika waktu ngaji kadang panitianya tidur, capek. Akhirnya malah panitianya nggak ngaji. Karena wah, alhamdulillah kiainya sudah datang tidur. Ketuane. Iya. Makanya saya juga paham. Oh, kan ngotot tadi itu harus kiai datang aja. Oh, berarti ini yang tadi pagi nggak ikut ngaji karena sibuk jadi panitia. Ya sudah, saya datang. Islam itu harus dipikul orang banyak, tapi jangan saling mengolok. Baru kita ingetin kalau kemudian gagasannya ini melukai orang banyak. Itu baru mesti diingetin. Kalau melukai, misalnya tiba-tiba punya gagasan mau bikin negara Islam, itu pasti ribut, itu anti Pancasila, itu ribut. Nah itu baru jangan gitu. Tapi kalau mau mikul Islam dengan gayanya ada yang dengan sudah deh, yang penting taraweh berapa? 10 atau 8. Oh ya sudah, nggak apa-apa, maunya 8. Itu maunya berapa? 20. Oh ya, paling ributnya aman punyaku, kan gitu, nggak apa-apa, itu kuro itu kan. Nah kok aman? Iya kan, 20 lebih aman daripada 8. Kalau nanti yang bener 8 kan aku masih punya sisa 12. Ya paling kalau kayak gitu guyon-guyon deh gitu aja. Nggak apa-apa. Nah, ini banyak. Ada orang-orang yang memang. Nah kita ini kadang nggak ketemu karena sampai di sini juga sibuk. Nggak ada yang konsentrasi khusus menjadi pendakwah untuk orang Korea. Itu kan nggak ada di sini yang coba misalnya terus bikin apa, bisa dakwah sama orang yang mengerti betul bahasa Korea gitu. Dan nggak perlu sampai terus hafal Quran dulu, itu nggak perlu. Nanti paling anaknya baru dipondokkan baru hafal Quran. Ya mungkin sekarang cara berdakwahnya menikahi dulu perempuan Korea gitu. Loh iya. Anaknya sekarang mondok, nanti generasi itu yang bisa ngomong sama orang Korea karena sesama orang Korea. Loh itu baru bisa. Sampean kalau bisa cari perempuan Korea. Iya dong. Punya cita-cita gitu. Tapi ya kalau yang di sana sudah ada yang menunggu dengan setia ya jangan dikhianati. Karena rindu itu berat. Ya, nah itu. Ini beliau bener punya anak sudah generasi keduanya sudah Korea. Diantar mondok, baca ngaji, nanti balik ke sini mulai bisa memahamkan agama. Nanti anaknya lagi sudah orang sini, sudah beragama sini. Makanya dulu para wali itu menikah dengan orang lokal. Gitu lah. Ini kan kalau konsep dakwahnya ini begitu. Sampai di sini terus tiba-tiba nggak bisa, saya nggak hafal Quran, saya nggak. Udah deh, hati satu aja nggak apa-apa. Yang penting saya sampean bisa mengajarkan bahwa kalau makan doanya Allahumma barik lana. Udah. Apa itu? Ya sudah, barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Cukup gitu. Satu ayat aja. Ajari aja. Orang sini kalau sakit mata doakan bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Loh sampean kalau mau tak ajari nanti. Doa satu ayat tapi menyembuhkan segala penyakit. Ada. Nah, tapi kalau bacanya yang keras nanti biar orangnya dengar itu doa apa? Ini mantra. Udah nggak apa-apa. Nanti taunya dia mantra, nggak taunya, oh ini ayat Quran. Lo beli Quran nih kalau ayat. Itu. Nah orang itu kalau ketitipan Al-Quran walaupun satu ayat, insya Allah dia akan jadi baik. Walaupun dia kadang nggak ngerti. Lo kan firman Allah kan tegas. Peraturan Allah itu kan ada, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha. Itu. Nah, aku yang nurunin Quran, aku yang jaga. Makanya kalau kita mau ikut jaga Allah, pakai jagalah ayat Quran walaupun satu ayat. Nah, agar orang dijaga Allah, kasih dia satu ayat. Makanya kalau nyuwuk, ada yang bisa nyuwuk, harus sama orang Korea yang sakit-sakit Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh itu. Wah, itu pasti itu doa apa? Doa ini, kamu yang ngapalin ya. Nah, nanti dia kan tahu di dalam dirinya ada Quran. Nah, kita nggak ngerti, makanya saya mohon betul. Karena gejala orang ribut ini menjalar kemana-mana.
Sampean bikin masjid, bangun niatnya untuk beribadah dengan tenang. Gitu. Ya sudah. Nanti kalau di sini kebetulan gilirannya NU 12 tarweh. Ya sudah biar NU yang tarweh 12. Sampean yang 8 mundur. Udah, nggak usah ribut. Sholli Allah, kelamaan mundur gitu. Biasanya kalau yang Muhammadiyah itu agak lama, karena cuma 8, panjang yang dibaca. Jadi hasilnya lebih lambat. Kalau NU itu banyak tapi cepat. Hasilnya lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli liqaumin hafidin nasyanaka wa la ilaha illallah akbar. Jawaban. Nah, kalau yang lain kan sedikit tapi panjang biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha panjang. Amal ladzina amanu tuh waca kabeh. Diyuk. Wah, mending nang Masjid Al-Muhajirin wae. Cepet. Sing kono wae iki betulan pas lambat tak dikit atak wajah. Terus itu biasa aja. Itulah, jadi sampai nggak usah ribut, ini sudah negeri yang jauh. Kaum muslimin ini sudah terlalu banyak ribut di mana-mana. Janganlah kayak gitu ribut-ribut. Di Indonesia ini sudah ributnya luar biasa kemarin, apalagi pilpres. Pilpres itu kelanjutan pilkades. Di kampung kan pilkades. Setelah itu naik pilkada, setelah itu pilpres, namanya pesta demokrasi. Gitu aja ada sampai baca doa perang Badar. Sampai ya Allah, wong ini pilpres aja, wong pilpres ini apa? Kalau ada duitnya syukur, kalau enggak. Iya kan, namanya aja jangan pakai nama money politik. Kalau money politik cekel polisi ya. Pakai aja nama uang bensin, uang makan, uang capek. Kalau diterima masjid sumbangan, kalau diterima kiai bisa roh. Ini lah. Jadi Islam ini dipersiapkan betul untuk menjadi agama masa depan. Makanya guidance-nya ini ada satu-satu. Nah itu loh, maka kalau ada pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad lahir di Mekah? Ya guidance-nya di situ. Kadang kan menjawab karena Mekah jahiliyah. Enggak, karena guidance-nya di situ. Rasulullah ini penunjuk rahmatan lil alamin sana sini. Makanya harus jelas simbolnya dari Masjidil Haram. Tuh. Nah, dalam bahasa-bahasa yang sederhana, makanya kemudian saya sering menyatakan, dan orang setelah Rasulullah itu generasi berbeda. Beda, ada yang namanya sahabat, ada yang namanya tabi'in, ada tabi'ut tabi'in, ada tabi'ut tabi'in. Kita ini sudah generasinya tabi'ut panjang ini. Udah generasinya ulama. Makanya udah itu saya sering saya sampaikan. Karena kalau kita menyadari bahwa kita ini hidup di generasinya ulama, potensi untuk ribut itu kecil. Halah wong podo-podo muridnya ulama. Sing neng kampung yang belum datang sholat ya robana. Kalau belum datang juga ya tombo hati. Kalau udah kekeselan nunggu diuruki anjang. Ya biasanya kenapa? Karena ini pemancar yang jauh, di generasi yang jauh dan berbeda-beda. Nah itulah makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi kunci buat kita untuk tetap mengikuti Rasulullah yang hidup di zamannya para ulama. Nah itu, ya. Jadi itu, mudah-mudahan masjid ini menjadi simpul. Dan mudah-mudahan ini ada sinyal nanti yang turun dari langit yang menjadi hidayah buat kita semua untuk memudahkan kita memahamkan Islam kepada orang Korea. Itu ya itu saya, makanya kemarin saya waktu saya mau naik ke orang-orang dulu di sini bisa beragama Islam, kuburannya di atas sana. Udah, coba gitu. Ini Korea, kuat nggak saya hidup dengan gaya Korea zaman dulu, zaman beliau-beliau. Nggak pakai jaket saya di atas. Cuma pakai kaos oblong, saya singlet ini aja.
Saya di Korea jarang pakai jaket. Tadi disuruh pakai jaket malah kedinginan saya. Ya tadi di pasar di Seoul saya pakai jaket malah waduan saya. Padahal sebelumnya saya jalan kemana-mana cuman begini aja, nggak ada apa-apa, biasa. Begitu dijaketi, wah kedinginan saya. Kemarin naik di puncak salju cuma pakai kaos Swan ini loh. Saya kan Swan ini. Oh saya itu kan nggak bisa dandan. Saya itu kan bukan tipe orang yang bisa dandan matching, itu nggak bisa. Makanya saya itu sisiran juga enggak ini. Makanya kemarin pas ribut-ribut ya, belajar sisiran dulu, nggak apa-apa. Nah, emang gini dari dulu saya. Saya dari dulu begini nggak biasa, saya nggak bisa. Sarung itu ya begini ini aja, dan ini pabriknya nggak ada. Ini istri saya beli kain puluhan meter dipotong jadikan sarung. Ini jadi jangan pernah membayangkan saya terus bisa maca, itu nggak bisa. Pakai jas itu nggak bisa. Saya itu pakai yaki juga nggak pernah, pakai jam tangan juga nggak pernah. Ya sudah begini ini, sampai terima saya ya syukur, enggak ya nggak apa-apa. Kalau yang kalian nggak mau nerima ngaji model kiai yang begini ya nggak apa-apa, cari kiai yang rapi, yang bersih gitu, yang lembut, ya, yang wajahnya bersinar. Kalau kita kan usem-usem begini dari dulu. Loh itu, makanya saya coba kuat nggak ya kalau di sini. Saya kuat. Artinya kalau orang di Korea dalam keadaan nggak punya uang, nggak bisa beli jaket, kuat hidup di Korea. Artinya berdakwah kuat. Kuat kalau saya di atas itu nggak pakai ini, pakai jaket. Enggak, saya cuma pakai singlet aja. Nggak ada masalah. Tadi pakai jaket malah kedinginan. Nanti tak ajari suatu saat gimana caranya tidak dingin di musim salju. Kamu pulang Gus. Habis kontrak. Artinya apa? Penjenengan akan kuat. Sekali-sekali tirakatlah di atas gunung mana yang tertinggi. Baca kalimat la ilaha illallah yang banyak. Diniatkan untuk diberikan kepada seluruh orang Korea. Sama kalau sholat diniatkan, ya Allah, saya sholat. Kalau ada pahalanya saya berikan kepada siapapun yang nggak mau sholat di Korea. Artinya kita sudah share it dulu, sudah pasang sinyal. Nanti ada yang pergi haji dari Korea, ya Allah, saya pergi haji ya Allah dari Korea. Kalau ada pahalanya saya berikan kepada seluruh orang Korea, baik yang haji maupun yang tidak haji. Loh, nanti kan kita ini investasi. Cara Islam itu kan begitu. Wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila jami'il ahlil Korea selatan. Ahlil Korea handi apa? Dari kampung apa nih? Conan, ahlil Korea Conan. Fatihah. Kalau yang fase, kalau yang belum fase, Fatihah. Nanti kita mendoakan sudah mulailah kita belajar mendoakan seluruh orang Korea. Jadi kalau kita, ya Allah, muga-muga wong Korea kabeh ya Allah oleh barokah. Ngono iku. Nanti kan kita tahu investasi doa. Nah, sampean ndongakne ora tahu ngejak. Ya, mereka nggak mau, kamu nggak pernah doakan ngejak. Jadi pasang sinyal dulu biar bisa di GPS. Nah, ini sinyal dulu berikan. Nah, kita dulu begitu. Makanya sampean kalau punya jeragan wah Islam, wajah Fatihah ping 100 berbunyi gitu. Nggak jeragan, muka-muka ya Allah dadi Islam ngono. Nah, kita kan sama di sini tuh tidak pernah jamaah zikir bareng-bareng. Untuk apa ndongakno wong Korea muga-muga dadi Islam? Itu jarang. Sing didongakno sing Islam tok, sing ora didongakno. Rasulullah ndonga, ya Allah, kula pengen Islam kuat saka salah siji Umar. Nah, sampean pisan mirip ono sing poso 3 dina 3 bengi. Masani sapa paling ya Allah, kula tak poso 3 dina ya Allah. Wasilah ini muga-muga bose Samsung mlebu Islam. Ngono. Ngono. Doa. Muga-muga Presiden Korea Selatan ya Allah. Presiden apa? Perdana Menteri? Presiden Korea Selatan ya Allah. Ngerti ya, Bang? Lah men tirakati kok kene. Diajak dungane sampean pas mandi.
Soalnya apa pas ora nrimo gaji ngono pas ora atine lemoro pas mau mati. Lu ngerti terus sesuk Allah mbuh piye carane ora ngerti. Tiba-tiba terbuka batinnya, mulai mempelajari Islam. Paling ora keras meneh kalau ngerti. Sapa bose sapa wong paling sugih ngono. Nah ini dongane, ya Allah muga-muga jeragane LG ya Allah. Jeragane Kia ya Allah. Hyundai wacana Quran dulu. Dan kita jarang melakukan itu. Jarang. Sampean maca zikir la ilaha illallah. Kok banyu jikuk saka kali, terus banyu ini sampai siramno ning hulu ngono. Nanti kemudian orang yang kena air itu semua mesti kecipratan tahlil. Lu ora tahu ya Dewi. Manual lah Dewi itu. Dongane manual tok, anak itu bojo tok, calon kekasihnya tok, ngono itu. Kan pernah. Nabi Ibrahim rungono apa-apa sudah doa. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Coba lho Mas. Engko tak nek donga. Apa anak ini donga wasilah iki toko-toko yang langgo terus. Macam banyu. Nek ono sumber PDAM, gelene PDAM, kula kenal anasir-anasirnya. Manganan ning kene dongani Allahumma barik lana, dongani zikir. Ora disimpen dongane lak ning panganane. Wong Korea kek mangan sing enak. Mun ora sing sugih ra gelem mangan, sing miskin-miskin celuk mangan. Ono to? Korea yang miskin? Ajak makan di masjid ning khatami Quran. Aku biasanya ngono, kita ceritani ya. Beras itu tak kayak sembayang. Beras sekintal itu paling ora ngasih 2 wulan ini wis rampung. Sak loro isi beras. Pak gawe sembayang. Baca Quran. Lah nanti kalau wis perampung lumpuk didang. Wong-wong sing ora gelem sembayang tak celuki kabeh. Yo mangan. Ora takon sembayang. Wayahe zuhur tak celuk, wayahe zuhur. Ning ora tak sembayang. Aku sembayang dhewe. Dek ngelongok. Barampung. Setelah makan berkali-kali, kok kula mboten tau dijak sembayang Kiai. Aku ora ngejak kowe ra wani aku. Takut aku ngejak kamu, jangan-jangan kamu tolak. Mboten Kiai, kula ora ngerti carane jarene. Oh iya. Loh, karena makanan itu bisa menyimpan doa. Oh, cuma panganan, kaset itu bisa nyimpen suara kok. Makanya orang-orang kalau tahu ilmu penyimpanan makanan bahaya. Perempuan kalau dijak I love you tidak mau, ambil makanan, kasih doa cinta, makan. Ilmu baru. Lah makanya calon kepala desa pun kalau makan makanan yang nggak kenal takut itu. Ngono dongane, ngono panganan Inggris. Itu makanya panganan itu dongane Allahumma barik. Nah, barik itu barokah. Makanya sahabat sama mbiyane paling seneng barokah panganan ini. Sampai kadang kan nggak ngerti. Aku ngaji yang mana yang minimum panganan ini ngerekam. Ono kitab engko kapan-kapan tak ngaji kitab itu. Itu dari dulu. Makanya zaman Nabi sahabat itu makanan yang udah disentuh Nabi yang ditunggarin jadi rebutan. Karena makanan itu nyimpen doa. Loh, ono sing kono itu kan makanan masak sendiri. Apa bedanya? Loh, panganane isih padha tapi nek wis bar ditungani, keluar ini menjadi makanan barokah. Barangnya masih sama, nilainya berubah sama dengan laki perempuan. Jalan berdua bajunya merah, masuk KUA. Angkah tuka wa zawajtuka barokallahu laka wa barokah alaika. Keluar KUA masih sama. Katoke juga belum berubah. Tapi nilainya berubah jadi suami istri. Ngono kadang orang enggak tahu. Loh, makanya dari dulu orang itu paling suka. Sampean punya pacar kok mau pergi, bacakan doa di sini. Ya Rahmanu, ya Rahim, ya Rabb. Dia akan merekam kalimat cinta, kalimat Rahman, kalimat Rahim. Bila perlu nyanyikan yang kalian kenang lagu berdua.
Untuk direkam di situ biar kalau diminum bangkit memorinya tentang kenangan berdua. Hanya dirimu yang bisa. Loh, gimana kok? Nek sing rada tua ya. Lagune lagu kuno. Apabila ku ingat dirimu di saat bersama. Ngono. Ojo lagu. Apa? Utuh apa? Banyu langit. Dula gitu. Kita kan metodenya banyak sebenarnya. Buah tuku ngitungani. Buah terus sekali-sekali baksos masjid sini ngitung buah sing wis tungani mau karo wong Korea. Ngelak nyantol lama-lama dari itu makanan. Lah iku mula wong biyen ngarani barokah atau berkat karena dongane Allahumma barik lana. Nah itu kan kita coba, belum pernah. Nanti kapan-kapan aku ini tak gawakno beras. Ini iso lah beras mlebu ini beras khataman Quran. Carane piye mlebono nang kene? Caranya beli beras di sini, khataman di sini. Aku sholat pirang dino kowe. Waktu tak sai, ya sholat di sini minum. Itu nah ketika jadi kayak begitu. Biarkan mereka tahu gitu lah. Ya mereka tahu Islam itu apa, pelan-pelan. Loh ini kan yang orang Korea bisa mengundang kolega-koleganya diajak makan kan bisa. Tapi nasinya dari sini yang sudah didoakan, buahnya dari khataman di sini didoakan. Bacakan maulid, bacakan sholawat. Lu itu cara hasil. Kalau pakai mulut kan harus pakai telinga yang dengerin. Kalau itu kan langsung merasuk. Pelan-pelan. Nah syukur-syukur makanan yang kita bacakan doa itu habis dimakan saripatinya jadi nutfah. Nutfahnya nutfah Fatihah. Jadi anak-anaknya ada nutfah Fatihah itu. Iya. Makanya dulu orang di Jawa, di Indonesia Islamnya kuat ya karena apa? Makan terus setiap ada acara, makan. 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 Loh, itu yang kadang orang lupa mangan. Lah makanan-makanan yang sudah didoakan, makanan-makanan yang sudah didoakan doa barokah, nutfahnya itu akan disimpan. Vitamin A-nya diambil mata, vitamin D-nya diambil tulang, semua. Tapi nutfahnya, nutfah itu dari mana? Dari idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itulah yang namanya zat hidup. Lah zat hidup itu mulut kita nggak tahu ngambilnya gimana. Yang tahu itu sulbi ini yang ngambil, tarik itu zat hidupnya, set. Jadi putih bentuknya itu nutfah. Zat hidupnya ada di situ. Nah kalau zat hidupnya itu sudah dikasih doa, begitu terus keluar jadi anak, anaknya membawa nutfah doa. Nah itu gak pernah kita tempuh. Jadi itu di sini baru jalan nanti. Ya kayaknya mesti kapan-kapan. Wah ini saya mesti agak seminggu lah di sini, nanti kapan gitu. Ini bulan 4 ya Bang kayaknya. Oh, nggak tahu bulan apa. Tak cari waktu nanti agak lama kita jelajahi tempat-tempat. Ini, soalnya ini mau webet saya aja sini ini tinggal agenda berapa saya? Hari sehari ini kan sudah lama yang tertulis itu. Khol Gustur tak tinggal. Haflah pesantren terbesar di Garut tak tinggal. Acara di Masjid Cenghu tak tinggal. Acara di Surabaya tak tinggal. Ini saya meninggalkan acara sekitar 16 acara itu. 3 hari tok. Tapi kan saya tahu Korea ini kapan-kapan tak donganane tak paranane. Musim dingin nih. Nah, besok saya suruh pagi harus ke Malaysia. Iya di Malaysia. Jadi ini harusnya jatah Malaysia itu mulai besok pagi. Tapi besok pagi nggak bisa karena baru dari sini jam 10. Jam 10. Ya. Lalu itu. Jadi sampai nggak sempet. Tahun baruan aja nggak sempet. Iya, terus tahun baruan pengen dulu angin apa dulu kembang api gitu. Tak sempet. Itu nanti pulang tanggal 4
4 itu pagi sudah harus ada acara di Gresik, habis duhur masih di Gresik, malam 3 acara, besok terus malah muter aja. Nah, itu makanya kemarin saya kalau nggak Pak Sekjen yang ngajak, aku berangkat, ya wis tak berangkat saya. 3 hari tak cancel semua, pokoknya tak ganti bu kiai sapa sing ngiseni ya sembuh. Ya, mudah-mudahan lah, saya pengen sampai sudah bikin masjid, bikin apa, pulang itu nanti membawa tinggalan orang-orang muslim yang ada di sini. Jalan ini sudah mulai, sudah punya 2 tadi lucu-lucu itu. Besok ke Jawa mondok. Nah, 1 sudah mulai ke sana. Iya. Kan gitu. Ya jelas bedanya. Gitu. Ini tak suruh ngaji ya nggak bunyi. Sama dengan saya disuruh nikahi orang Korea, nggak bunyi juga. Saya pulang bisa dibawain sapu. Itulah itu. Nah, orang punya caranya masing-masing, punya gayanya masing-masing. Apa? Yang penting jangan lupa bahwa kita ini nanti kembali kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Masjid At-Taqwa menjadi masjid yang bawa barokah buat kita semua, dan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menggambarkan dan menjelaskan Islam di Korea Selatan. Al-Fatihah. Ya kenal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakiran. Wa fi ni'amaka wa mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'alim. Bi hikmatika wa ansurina wa rahmatika wa lakina. Ya Allah, ya Allah. Wa bihaqqi Rabbana inna askantu min dzurriyyati bi wadin ghairi dhi zar'in tabaitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata wa ja'alna min nasitabi ila marquna tamam yashkur. Ijal auladana ya Allah. Dzurriyyatina dzurriyyah Korea Selatan ya Allah. Lil ma'lil khair. Al-ibadah al-Qur'an summa qiyamah. Wa li abaina ummahatina masyayikhina wa jaddatina wa nakhusul basura wa ya Allah majmu' usul ma Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabdilna ba'dahum wa fil lana. Allahumma ij'al qabrahum mutamirradil jinan. Allahumma ij'al qabrahum Muhammadur Rasulullah bi aqidil muslimin irji'a ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa adkhil jannata rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.